Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe karena subscribe itu sangat penting bagi pengembangan video ini ke depannya. Terima kasih. Dengan karir yang sibuk dan keluarga yang berkembang, banyak orang di usia 30-an tidak menemukan waktu untuk mengurus diri sendiri. Jika Anda melewati usia 20-an dengan hanya beberapa kunjungan ke dokter dan tidak terlalu memikirkan diet Anda, sekaranglah saatnya untuk memperhatikan kesehatan Anda. Pemeriksaan fisik tahunan menyelesaikan pemeriksaan kesehatan yang direkomendasikan dan pilihan gaya hidup sehat dapat mengurangi risiko masalah kesehatan kronis di kemudian hari. Meskipun riwayat kesehatan keluarga Anda berperan dalam pemeriksaan kesehatan yang Anda butuhkan, berikut adalah 5 risiko kesehatan utama yang perlu diperhatikan oleh orang yang berusia 30 tahun. 1. Penambahan berat badan. Metabolisme mulai melambat di usia 30-an, membuatnya lebih mudah untuk menambah berat badan. Jika timbangan perlahan-lahan merayap ke atas, Anda mungkin tiba-tiba mendapati diri Anda kelebihan berat badan, membuat Anda berisiko lebih tinggi untuk diabetes, penyakit jantung, kanker, dan radang sendi. Cara terbaik untuk menurunkan berat badan adalah kombinasi olahraga teratur dan pengurangan kalori. Namun, lewati diet drastis dan maraton gym, penelitian menunjukkan penurunan berat badan yang sehat adalah sekitar 1-2 pon per minggu. Beberapa saran dari ahli untuk menurunkan berat badan. A. Tambahkan latihan atau gerak badan dalam kegiatan harian Anda. Perbanyak jalan kaki, kurangi naik kendaraan untuk jarak dekat, gunakan anak tangga, hindari lift atau elevator. Cermati dan catat makanan yang Anda konsumsi selama beberapa minggu. Kegiatan ini merupakan cara yang paling efektif untuk menyadarkan jumlah dan kualitas makanan yang masuk ke dalam perut kita. C. Baca label makanan. Jangan hanya lihat total kalorinya. Banyak makanan yang menambahkan pemanis buatan, kadar garam yang tinggi, dan rendah serat. D. Kurangi membeli makanan dari warung maupun restoran. Makanan dari warung atau restoran cenderung mempunyai porsi yang lebih banyak dari yang kita butuhkan. E. Timbang berat badan seminggu sekali. Seseorang yang rutin menimbang berat badan cenderung bisa mengontrol berat badannya. F. Makan diet seimbang. Makan makanan yang banyak mengandung sayuran dan buah-buahan. Pilih lauk ikan daripada daging. G. Tidur awal dan kurangi begadang. Kurang tidur cenderung menyebabkan orang banyak makan. 2. Pradiabetes. Prevalensi pradiabetes di Indonesia mencapai 26,3% dari populasi penduduk dewasa, yang mana angka prevalensi tersebut 2 kali dari angka kejadian diabetes mellitus atau diabetes atau gula darah tinggi, diabetes tipe 2 di Indonesia. Pradiabetes mengalami hiperglikemia dan tidak terkendali, berisiko mengalami DM tipe 2, diabetes tipe 2 pada masa yang akan datang. Orang dengan pradiabetes dapat menunda atau mencegah timbulnya diabetes dengan melakukan perubahan pola makan, berolahraga secara teratur, dan menjaga berat badan yang sehat. Jika Anda belum memeriksakan gula darah Anda baru-baru ini, buatlah janji dengan dokter Anda untuk pemeriksaan penting ini. Hampir 27% penderita diabetes tidak terdiagnosis. Bahkan jika Anda menderita diabetes, menjaga gula darah Anda terkontrol dengan baik adalah kunci untuk mencegah komplikasi. 3. Kanker leher rahim atau serviks. Di Indonesia, kanker serviks masih menjadi penyakit kanker dengan jumlah penderita terbesar kedua setelah kanker payudara. Angka kejadian kasus baru kanker serviks sesuai dengan data Globocan tahun 2018 untuk wanita di Indonesia sekitar
32.469 kasus atau 17,2%, dengan angka kematian 18.279 atau 8,8%. Kanker yang diduga terjadi karena infeksi human papillomavirus HPV, risiko ini masih menjadi fokus edukasi untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat, khususnya yang sudah aktif secara seksual, untuk melakukan tes deteksi dini secara rutin. Deteksi dini kanker serviks yang ada saat ini melalui IVA atau inspeksi visual asam asetat, pap smear berbasis cairan, dan HPV DNA. Tes HPV DNA dilakukan untuk mendeteksi sejak awal terjadinya infeksi virus HPV risiko tinggi yang dapat menyebabkan kanker serviks. Di Indonesia, subtipe HPV 16, 18, 45, dan 52 menjadi tipe risiko tinggi yang sudah cukup banyak ditemukan. Pada stadium dini, umumnya kanker serviks tidak menunjukkan gejala. Jika sudah ada gejala, biasanya sudah masuk ke tahap prakanker bahkan kanker. Karenanya perlu tes deteksi dini secara rutin. Gejala kanker serviks yang dapat dijumpai: cairan vagina yang tidak normal seperti berbau menyengat atau disertai darah, nyeri, perdarahan saat berhubungan seksual, perdarahan di antara 2 siklus haid atau setelah menopause atau sesudah bersanggama, nyeri pada panggul atau perut bagian bawah, pinggang atau punggung bawah atau kaki, badan lemas dan mudah lelah, berat badan menurun, kehilangan nafsu makan. 4. Kanker testis atau testicular cancer. Kanker testis terjadi di testis atau buah zakar yang terletak di dalam skrotum, kantong kulit yang longgar di bawah penis. Testis menghasilkan hormon seks pria dan sperma untuk reproduksi. Dibandingkan dengan jenis kanker lainnya, kanker testis jarang terjadi. Tetapi kanker testis adalah kanker yang paling umum pada pria berusia antara 15 dan 35 tahun. Kanker testis dapat diobati, bahkan ketika kanker telah menyebar di luar testis. Tergantung pada jenis dan stadium kanker testis, Anda mungkin menerima salah satu dari beberapa perawatan atau kombinasi. Tanda dan gejala kanker testis meliputi benjolan atau pembesaran di salah satu testis, perasaan berat di skrotum, sakit tumpul di perut atau selangkangan, kumpulan cairan tiba-tiba di skrotum, nyeri atau ketidaknyamanan pada testis atau skrotum, pembesaran atau kelembutan payudara, sakit punggung. Kanker biasanya hanya menyerang satu testis. 5. Kecelakaan lalu lintas. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas dari korban usia produktif mencapai 31.751 orang sepanjang Januari sampai September tahun 2021. Proporsinya mencapai 40,4% dari total korban kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun ini yang sebesar 78.660 orang. Cedera kecelakaan mobil bisa sangat bervariasi. Beberapa korban mungkin pergi hanya dengan goresan sementara, yang lain menghabiskan berhari-hari di rumah sakit. Itu semua tergantung pada dinamika tertentu dari kecelakaan tersebut. Beberapa cedera yang lebih parah yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor meliputi cedera tulang belakang, cedera leher, cedera otak traumatis, laserasi, luka bakar, pukulan cemeti atau whiplash, kehilangan anggota badan, perdarahan di dalam tubuh, kerusakan organ dalam. Demikian obrolan tentang kesehatan pada usia 30-an tahun. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.